Oke, sebenarnya apa sih dampak terberat atau dampak terburuk jika kita sudah masuk daftar hitam di Slik OJK atau Slik OJK kita itu statusnya kredit macet, ya jelek lah ya, atau data pribadi kita atau data kita itu sudah terblacklist sama BI Checking ya. Jadi kalau kalian saat ini, Bang, data saya itu di blacklist BI Checking, Bang, dan lain sebagainya. Itu apa sih sebenarnya yang terberat dan kira-kira apa kita harus mengkhawatirkannya? Atau sebenarnya ini juga nggak ngefek apa-apa buat hidup kalian. Cuman ya terdata jelek aja, terdata sebagai kreditor macet aja. Yuk kita akan bahas di video kali ini. Jadi pada dasarnya Slik OJK itu tujuannya buat apa sih? Tujuannya adalah paling simpelnya, yang paling umum digunakan adalah untuk mengetahui riwayat atau mungkin ya status finansial dari seorang atau masyarakat Indonesia. Ya, kenapa? Karena gini, ketika kita mengajukan pinjaman atau baik itu online ataupun offline di bank, itu pasti kadang akan dilihat Slik OJK kita. Kadang pihak penyedia atau pembiayaannya itu perlu tahu teman-teman itu track recordnya bagaimana. Ya, apakah pernah gagal bayar, apakah kredit macet, pernah ngutang nggak dibayar, dan lain sebagainya. Agar ya setidaknya itu bisa jadi jaminan dan memberikan keyakinan bagi pihak pembiayaan untuk mencairkan uangnya meminjamkan ke kalian. Ya, simpelnya seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu itu fungsi dan tugas Slik OJK itu buat apa, nah kita kan jadi tahu dong. Oh, berarti ya Slik OJK ini bakal ngefek banget kalau misalnya kita mau mengajukan pinjaman lain, mau melakukan pencicilan dengan nominal yang besar, mau kredit rumah, KPR rumah, dan lain sebagainya, ini baru bakal ngaruh. Ya, intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan, peminjaman, ya itu bakal ngaruh. Karena mereka akan ngecek track record kalian. Ya, nyicil-nyicil insya Allah bakal ngaruh. Tapi ya memang kadang ada beberapa perusahaan pinjol yang apa ya, bisa dibilang ya mereka tahu ngecek tapi mereka tetap mencairkan. Ada loh, ada itu. Jadi itulah yang kadang pinjol nakalnya tuh kayak gitu ya. Oknum-oknum lah, kita sebutnya oknum lah. Karena ya mereka butuh nasabah. Ya oke lah dia Slik OJK-nya jelek, tapi siapa tahu nanti orang ini bayar nih di kita. Nah, mungkin spekulasinya seperti itu. Nah, Bang, kalau misalnya saya ini nggak ada rencana mau nyicil rumah, nggak ada rencana mau nyicil mobil, dan kayaknya nggak bakal pinjam-pinjam lagi deh. Apakah Slik OJK akan mengganggu kehidupan saya kelak? Jawabannya nggak. No, Slik OJK nggak akan kalian butuhkan. Tapi Bang, kemarin kan eh ada orang yang bilang kalau itu akan membuat kita itu susah banget buat cari kerja dari Slik OJK tadi. Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Tapi menurut saya sih nggak usah dikhawatirkan. Karena hanya segelintir aja kok perusahaan yang ngecek Slik OJK, banyak yang nggak ngecek. Ya mungkin perusahaan yang bergerak di bidang finansial itu bisa ngecek. Tapi kalau untuk orang perusahaan-perusahaan awam, perusahaan swasta menengah ke bawah, saya rasa BUMN pun kayaknya nggak bakal ngecek deh untuk Slik OJK. Apalagi PNS juga nggak bakal ngecek deh. Jadi ya hanya perusahaan-perusahaan tertentu aja. Makanya teman-teman tidak usah terlalu khawatir tentang Slik OJK. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Apakah Slik OJK itu bakal bisa lunas atau hilang dengan sendirinya? Daftar hitam atau blacklist BI Checking kita itu bakal bersih dengan sendirinya? Jawabannya enggak. Nggak bakal hilang sendirinya, kecuali si pihak pinjolnya, si pihak bank pemberi pinjamannya itu menarik uangnya, teman-teman. Itu menarik, bukan menarik uangnya ya, menarik kalian itu dianggap lunas gitu ya. Apakah itu mungkin? Mungkin, dan pernah dan sering terjadi. Tapi ya memang nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya segelintir orang dan memang ya beberapa orang aja yang tiba-tiba dapat pelunasan hutang seperti itu. So, menurut saya pribadi, ya nggak usah terlalu berharap seperti itulah. Tapi intinya kan kalian sudah tahu ya, bahwa Slik OJK itu dampaknya nggak begitu banyak kok. Kalau kalian memang nggak mau minjam lagi, nggak mau ngutang lagi, nggak mau nyicil rumah, ya nggak begitu ngefek. Tapi kalau kalian suatu saat pengen membutuhkan Slik OJK bersih gimana? Ya kalian bayar utangnya, nanti selama sekitar 2 bulan 3 bulanan, Slik OJK udah bakal bersih kok. Ya, intinya sih seperti itu. Jadi simpang siur 2 tahun bakal bersih, 2 tahun Slik OJK itu beres otomatis, jawabannya enggak. Enggak bakal. Ada kok orang-orang yang gantung 20.000 doang dari bank tertentu, itu sampai 7 tahun pun Slik OJK-nya masih nempel. Ada. Jadi enggak bisa kita pastikan bakal hilang enggak bisa kita pastikan. Tapi ada kemungkinannya apa enggak? Jawabannya ada. Ya.
Tetap semangat, nggak usah terlalu takut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kencengkan doa kalian, terus perbanyak ibadah, minta sama Allah untuk dimudahkan rezekinya agar bisa melunasi utang-utangnya. Itu adalah cara terbaik, adalah solusi terbaik saat ini dibandingkan harus ya mengikuti saran-saran yang galbe aja. Ngapain kita bayar? Toh itu pinjol, nggak usah dibayar dan lain sebagainya. Lebih baik mintanya sama Allah aja, solusinya itu yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.